saya Agustina Nangnai. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja mahasiswa PPG angkatan kedua tahun 2021. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 20 Kota Kupang dengan tema lembaga sosial. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video rekaman pembelajaran yang akan saya lakukan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat bertemu kembali hari ini di pelajaran IPS terpadu. Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Saya melihat semuanya sehat-sehat, semuanya luar biasa. Jangan lupa tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan juga jaga jarak. Baik anak-anak, supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik, Ibu minta satu orang bantu Ibu untuk pimpin doa. Siapa yang bersedia? Oh, Ingrid, silahkan Ibu. Mari, di depan. Selamat pagi teman-teman Ibu guru. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran mengajar kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa menurut keadaan kita masing-masing. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Tuhan, Tuhan yang baik kami dan Tuhan kami. Engkau telah memberi kami dan makan masing-masing, menyebabkan kita berjaya dengan baik. Sertalah kita Yesus, kami akan mulai pelajaran mengajar kita. Dengan Engkau pun tinggal dan selalu kita dari Allah Tuhan menyebabkan kita lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ingrid. Telah pimpin kita doa. Anak-anak, sebelum kita mulai juga, Ibu cek dulu. Mungkin ada siswa yang tidak hadir. Atau Ibu langsung tanya ketua kelas di mana? Ingrid, ketua kelas bagaimana? Hadir semua? Hadir Ibu. Hadir semua. Oh, baik, sudah. Berarti ini ada 19 orang ya. Clarissa, ada Diana, Agustina, Ida Bagus, Gabriel, Marta, Valentino, ada Ibu Henry, Krisna, Ingrid, ada Ibu Santika, Yestia, Fani, Angel, Cesi Dimu, Selvina, Meires Dopong, Alesia Fanghidae, Fania Senen. Ya baik, semua hadir ya. Ya, baik, terima kasih semua hadir pada hari ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi. Ibu ajak kita semua supaya kita nyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa anak? Bisa. Baik, silahkan berdiri supaya kita semangat. Dari Sabang, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak silakan mempersiapkan buku berpoin, buku pelajaran untuk mulai kegiatan kita hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Masih ingat bentuk interaksi sosial ada berapa anak? 2. Yang pertama apa yuk? Asosiatif. Yang kedua? Disosiatif. Ya, apa sih bentuk interaksi sosial asosiatif? Yang tahu angkat tangan. Ya, Valentino, 1 apa? Kerjasama. Clarissa, 2. Akomodasi. 3 Ingrid. Asimilasi. Asimilasi, betul sekali. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama Ida Bagus, apa? Kompetisi. Kompetisi. Yang kedua Agustina? Kontravensi. Yang ketiga Gabriel? Iya, konflik atau Pertentangan. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial.
Ya, hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Nah, Ibu mau tanya dulu anak-anak. Orang tua Anda setiap hari melakukan aktivitas gunanya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, kebutuhan hidup kita sehari-hari itu sebenarnya itu semua ada dalam lembaga sosial. Semuanya diatur dalam lembaga sosial, ya. Karena lembaga sosial itu adalah kumpulan norma dan nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Jadi sebenarnya lembaga sosial itu ada berapa anak-anak? Mungkin sudah baca materinya yang Ibu sudah kasih? 5. Ada 5. Ya. Ada 5. Yang pertama apa? Keluarga. Yang kedua? Yang ketiga? Lembaga ekonomi. Yang keempat? Lembaga pendidikan. Yang kelima? Lembaga politik. Baik anak-anak, hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang mesti kita capai. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu orang bisa membaca tujuan pertama. Silakan baca dulu. Ya, baca dulu. Vanessa, Fania, baca. Yang pertama. Jesse baca dulu. Yang pertama. Metode diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial dan penggunaan. Ya, pertama itu melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial dengan benar. Tujuan yang kedua, baca dulu, silakan. Marta, baca dulu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengenali informasi melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab Ya, pemanggilan betul. dengan Ya, yang ketiga. Ayo satu lembar Inggris, silakan baca yang ketiga. Melalui model pembelajaran problem basket, learning, dan pendekatan Scientific. peserta didik dapat memecahkan masalah pengangguran yang Ya, baik. Anak-anak, ini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini. Ya, jadi nanti Ibu akan bagi ke dalam kelompok masing-masing. Ibu sudah bagikan, Anda sudah sekarang duduk berkelompok sesuai dengan yang Ibu bagikan pada pertemuan kali lalu. Kemudian anak-anak, dalam nanti kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan penilaian. Ada 3 penilaian nanti yang Ibu berikan. Yang pertama penilaian sikap. Ya, Ibu akan mengamati bagaimana sikap kalian pada saat proses pembelajaran. Ya, yang kedua nanti yang Ibu nilai yaitu penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan tugas atau tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga nanti Ibu akan menilai kalian yaitu di keterampilan. Bagaimana Anda ketika berdiskusi, keterampilan Anda pada saat presentasi, semuanya itu Ibu akan nilai. Oleh karena itu anak-anak, supaya memperoleh nilai yang baik, bagaimana caranya? Semua harus aktif dalam diskusi kelompok. Semua harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Harus memahami materi yang akan kita bahas bersama. Baik anak-anak, untuk ini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Ya, baik. Anak-anak silahkan membaca materi. Ya, perhatikan dulu di sini. Ya. Jadi sebentar anak-anak, semua harus berpartisipasi. Semua harus bekerja sama dalam kelompok. Kelompok pertama nanti silahkan bekerja. Ada soalnya di LKPD. Ya, di LKPD itu ada soalnya, ada gambarnya, juga gambarnya seperti ini. Kelompok 2 juga di LKPD-nya sudah ada. Silahkan membaca itu. Kelompok 3 juga begitu. 4 dan 5. Ya, jadi sekarang Ibu persilahkan untuk mengerjakan itu. Nah, yang kelompok 2 dan kelompok 3 ya sudah lihat itu gambarnya. Ya. Jadi ini gambar yang ada dalam LKPD ini. Ya. Kamu lihat gambar ini. Kemudian ada juga datanya ini berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jumlah penganggurnya ada di sini, berapa persen. Ya, berdasarkan itu nanti anak-anak akan membahas analisislah faktor penyebab pengangguran. Nah, bagaimana caranya?
anak-anak juga bisa mengkaitkan dengan di lingkungan tempat anak-anak tinggal. Ibu yakin pasti di tempat tinggal kalian juga ada banyak orang yang tidak bekerja. Ya kan? Ada tidak? Ada. Nanti tuliskan di LKPD apa sih faktor penyebabnya sehingga mereka tidak bekerja. Ya, jangan terpaku pada buku. Bisa juga lihat di gambar sini. Kaitkan juga dengan di lingkungan sekitar tempat anak tinggal atau di mana saja yang mungkin anak-anak pernah lihat di televisi mungkin, ya bisa juga di buku, ya sama-sama bekerja. Apa sih faktor penyebabnya? Kemudian yang kelompok 3 nanti bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Bisa paham anak-anak tentang tugasnya yang di LKPD? Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas yang diberikan? Ya, sudah jelas. Ya, nanti kalau dalam diskusi kelompok ada hal-hal yang tidak mengerti, boleh bertanya ke ibu. Ya, boleh acungkan tangan, bertanya ke ibu. Ibu nanti akan mendampingi kalian semua. Baik anak-anak, sekarang silahkan bekerja, diskusi bersama, ya. Kerjakan itu. Di belakangnya itu ada lembar jawaban, langsung saja tulis di sini. Ya, petunjuknya ada. Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompok. Silahkan buka buku materinya, bukunya dan juga materi yang ibu sudah bagikan. Silahkan anak-anak. Silakan sama-sama berdiskusi, ya. Bisa lihat di sini, ada materinya di sini. Jadi yang ada di LKPD. Jika ada yang tidak begitu, kerjasama ya, sama-sama kita bekerja. Boleh saja. Kaitkan dengan diri kerjasama, ya, diskusi bersama. Tidak usah langsung tapi nomor satunya itu nama yang baca, ya. Silakan kerjasama. Ya. Ini juga saya boleh ini sama-sama. Ini nomor satu. Kamu nomor berapa? Sama dengan nomor satu. Ya. Langsung saja. Jelas saja. Nanti pada saat presentasinya nanti penjelasannya apa saja di
Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas?
pagi teman-teman dan para guru. Selamat hari. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Lembaga agama. yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan atau tempat berlangsungnya pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima itu lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur, melaksanakan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Hanya ini presentasi dari saya. Teman-teman, dari hasil presentasi saya ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Saya mau tanya, apa contoh lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan contohnya misalnya sekolah. Ya, sekolah. Ya. Saya mau tanya, itu lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu contohnya seorang ayah. Seorang ayah itu kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dalam anggota keluarga. Ya. Kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Ya, siapa? Jesse, maju. Teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi, 1. Kurangnya biaya pendidikan anak. 2. Kurangnya modal usaha. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, 1. Pengaruh pergaulan. 3. Faktor interest, yaitu malas bekerja dan kurangnya pengalaman. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, berikan salah satu contoh penyebab pengangguran karena faktor lingkungan. Contohnya, berkawan dengan si B yang sikapnya kurang baik, jadi pergaulannya tidak baik. Ya, jadi dia terpengaruh dengan pergaulan. Contohnya tadi itu si A anaknya baik, tapi karena bergaul dengan si B yang kelakuannya kurang baik dan menganggur, si A akhirnya ikut terpengaruh. Ya baik. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan maju. Perwakilan kelompok 3 maju. Teman-teman, saya mewakili kelompok 3
dengan mencari tukang parkir, kuli bangunan, tukang ojek, sopir, tukang cuci motor atau mobil, menjadi pedagang sayur, dan mendaur ulang barang bekas untuk didaur kembali. 2. Dengan aktif mengikuti pelatihan sehingga meningkatkan keterampilan agar bisa membuka usaha sendiri dengan metode blend online dan offline, menyesuaikan kondisi penyebaran COVID-19. Kerjasama dengan koperasi bank pengadaian untuk memperoleh pinjaman untuk membuka usaha sendiri. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ada? Marta? Ingrid mau tanya? Bagaimana kalau kita tidak memiliki modal? Ya. Bagaimana kalau kita tidak memiliki modal? Dengan cara meminjam di koperasi, bank, atau pegadaian. Pinjam di bank, koperasi, atau pegadaian. Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Tepuk tangan untuk silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu putus sekolah karena membuat masalah di sekolah dan akhirnya dikeluarkan. Malas bekerja karena tidak mau berusaha. Masalah ekonomi, orang tua tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan anak uang untuk mencari dan mendaftar pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan karena sudah tidak ada lagi lowongan pekerjaan dan dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Pengaruh pergaulan, lingkungan yang mengajak ke dampak-dampak negatif. Sekian, terima kasih. Saya memberikan waktu dan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Ya, oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih. Semua tadi sudah membacakan hasil diskusinya. Ternyata semuanya sudah paham tentang tujuan yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita lihat satu persatu tadi dari hasil diskusi kalian. Tadi kelompok 1. Kelompok 1 di sini tadi dia menyebutkan yang pertama, jenis-jenis lembaga sosial ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, dari kelima lembaga ini, tadi yaitu lembaga keluarga adalah faktor terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di mana lembaga keluarga itu memberi perlindungan kepada anaknya dan juga memberikan kasih sayang dan perhatian. Kemudian lembaga agama, saya yakin kita semua itu pasti memiliki agama masing-masing. Nah, agama itu yang menjadi pedoman untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi pun begitu. Orang tua kita setiap hari melakukan atau bekerja untuk apa, anak-anak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga termasuk kalian untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian lembaga pendidikan, kita ini kita sekarang berada di lingkungan pendidikan, berada di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir lembaga politik. Nah, kita tahu seperti contohnya pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali. Ya, itu dari kelompok 1 tadi. Dari kelompok 1 tadi ada yang beri masukan atau kritikan untuk kelompok 1? Bagaimana mereka tadi? Sudah bagus? Ya, sudah lengkap. Oke, baik. Tadi kelompok 2. Analisislah faktor penyebab pengangguran. Yang pertama tadi mereka katakan faktor ekonomi. Mereka tulis faktor ekonomi, yaitu yang pertama adalah kurangnya biaya untuk menyekolahkan atau membiayakan anaknya, sehingga menyebabnya anaknya
putus sekolah. Yang kedua, faktor lingkungan. Ya, di mana lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk kondisi dari anak-anak yang tidak bekerja. Misalnya dalam satu lingkungan banyak orang yang tidak bekerja, jika dia bergaul dengan mereka, lama-kelamaan dia juga akan terpengaruh. Kemudian yang ketiga, ada faktor intern. Faktor intern itu dari dalam diri sendiri. Ya, mungkin dia malas, kurang motivasi dan lain sebagainya. Itu yang membuat dia menjadi pengangguran. Ya. Dari kelompok 2 tadi, ada yang mau memberi masukan tadi untuk kelompok 2? Ada ya. Kelompok 3, dengan cara apa? Atau bagaimana upaya untuk menciptakan lapangan kerja? Menciptakan lapangan kerja sendiri. Jawabannya ini dengan cara menciptakan lapangan kerja. Misalnya apa? Tadi mereka bilang sol sepatu, menjadi juru parkir, menjual sayur, apalagi mengikuti pelatihan, kemudian berusaha untuk mencari pekerjaan, membaca lowongan kerja di koran dan lain-lain. Jadi itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian tadi kelompok 4. Kelompok 4 tadi sama dengan kelompok 1. Ya, ada lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Begitupun kelompok 5, tadi kelompok 5, ya, putus sekolah, kemudian malas bekerja, masalah ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan. Dari kelima tadi, kelima kelompok yang tadi kalian sudah bahas, ada yang memberikan masukan? Ya, tidak ada. Ya, baik. Sekarang kita menarik kesimpulan secara bersama-sama dari hasil yang Anda presentasikan tadi. Ya, kita sama-sama membuat kesimpulan. Tadi tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Ya. Dari tadi ada berapa lembaga sosial tadi kalian sudah bahas? 5. 1, lembaga keluarga. 2, lembaga agama. 3, lembaga ekonomi. 4, lembaga pendidikan. 5, lembaga politik. Ya, jadi ada 5 jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian yang kedua tadi itu faktor penyebab pengangguran. Apa tadi? Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor intern. Ya, faktor ekonomi. Ya, karena apa? Masalah kurangnya biaya pendidikan sehingga mereka berhenti sekolah. Kemudian yang kedua faktor lingkungan, yaitu yang membuat juga dia menjadi pengangguran karena lingkungan pergaulan yang tidak bagus. Yang ketiga faktor intern yang tadi Ibu katakan malas, motivasinya kurang dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan lapangan kerja? Dan cara apa? Pertama, ya, mengikuti menciptakan lapangan kerja. Salah, itu potong lagi. Jual sayur, menjadi tukang parkir, tukang ojek, salah satu, membuka usaha sendiri, apalagi bengkel, apalagi ya cuci motor, ya. Jadi ada banyak sekali ya upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja. Bisa juga meminjam uang. Ya, atau modal di bank atau koperasi atau di pegadaian untuk melakukan usaha. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Sebelum kita akhiri anak-anak, silahkan mengisi kuesioner yang Ibu sudah bagikan. Ya, isi di sini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan isi. Tidak usah tulis nama ya, langsung isi di situ. Isi sejujur-jujurnya tentang pelajaran kita hari ini. Itu ada petunjuknya di atas. SS sangat setuju. S setuju.
TS tidak setuju. STS sangat tidak setuju. Sudah? Kalau sudah silakan kumpul. Sudah, silakan kumpul. Kasih ke pinggir, satu orang nanti maju untuk kumpul. Sini. Sudah? Itu pertemuan kita. Ibu sampaikan lagi, persiapkan diri baik-baik untuk pertemuan berikutnya tentang hakikat lembaga sosial. Ya, baca di buku yang sudah Ibu bagikan supaya pembelajaran kita di minggu berikutnya lebih aktif lagi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita doa dulu. Ya, silakan Tidak Bagus. Teman-teman, selamat siang. Siang. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tidak Bagus. Silakan duduk. Anak-anak, jangan lupa nanti setelah ini pulang tetap pakai masker. Kalau keluar jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Selamat siang, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.